Bab 336, Kekuatan Sejati Kedua Pihak. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang perlahan menurun. Semua ekspresi mereka berbeda ketika mereka melakukannya. Orang ini tampaknya cukup baik. Di atas sebatang pohon besar, Jia Xingtian tersenyum saat dia menatap Xiaoyan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meskipun tampaknya ganas. Terbang vlog, kelincahan teknik Do memang benar-benar sesuai dengan namanya. Petik 1. Mama di samping mengangguk sedikit. Tatapannya menatap jatuh Nalan Yanran dan dengan lembut tertawa, gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar telah mencoba yang terbaik untuk merapikan gadis itu selama 3 tahun ini. Petik 1. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba bergetar sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas dosi. Apa metode mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya? Bahkan aku tidak menemukannya. Teknik rahasia dari Mystic Cloud Sect memang luar biasa. Petik 1. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin Sekte Mystic Cloud Sekte berikutnya secara alami bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid Mystic Cloud Sekte. Selain itu, Mystic Cloud Sect juga memiliki bantuan Pil King Gu He. Menambahkan semua ini ke fondasi kuat Nalan Yanran, itu tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadosi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao juga bukan orang biasa. Selain itu, penguasa hitam besar di tangannya juga sedikit aneh. Fama menatap penguasa suan berat di tangan Xiaoyan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki berat badan. Apakah kamu berdua menyadari bahwa itu setelah penguasa meninggalkan tangannya, bukan hanya kecepatannya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan doki-nya langsung menjadi jauh lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan Hai Bodong takut. Bahkan gerakan kecil ketika Xiaoyan mendarat di tanah benar-benar diamati olehnya sampai ke detail seperti itu. Ya, mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fama sedikit mengangguk. Ternyata dia juga merasakan perubahan ini. Dari yang terlihat sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi apa yang menyebabkan aku penasaran adalah apa sebenarnya yang orang kecil ini andalkan. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi menjadi orang yang tidak berguna 3 tahun yang lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Mystic Cloud Sekte. Dengan kecepatan seperti itu, Jia Xingtian tidak yakin saat dia dengan lembut kata. Aku tidak tahu, asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya sehingga kami tidak pernah menyelidikinya. Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis itu dari klan Nalan akan menggunakan kekuatan sejatinya. Petik 1. Nalan Yanran yang jatuh perlahan-lahan melayang di udara tepat ketika dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya membalik di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara ringan dan lincah. Mengincar Nalan Yanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah, desahan lega tanpa sadar terdengar di seluruh alun-alun. Mata cantik Nalan Yanran serius. Dia menatap Xiaoyan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkan aku. Tidak peduli apa, setidaknya aku percaya bahwa itu kau bukan lagi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu. Petik 1. Xiaoyan tidak membalas apapun kata-kata yang agak meratapi Nalan Yanran. Dia hanya mengangkat matanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan-lahan melonjak di dalam Nalan Yanran, dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuan aslinya? Petik 1. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas longsword berwarna hijau pucat menjadi semakin padat saat tatapannya menatap Xiaoyan. Tetapi aku saat ini mewakili Mystic Cloud Sect. Aku tidak akan menahan apapun atas reputasinya. Petik 1. Saat suara Nalan Yanran perlahan jatuh, jubah di tubuhnya dan rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin.
Kehadiran yang kuat secara bertahap meningkat dari dalam tubuhnya. Luasnya kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid Misty Cloud Sekte di sekitarnya untuk melebarkan mulut mereka karena terkejut. Banyak teriakan lembut tanpa sadar berbunyi, Ki ini, memiliki nalan si Jie maju ke Dadoshi. Petik 1. Melihat ekspresi dari para murid Misty Cloud Sekte, tampaknya bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya Nalan Yanran. Sungguh tidak terduga bahwa itu keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadoshi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum pada Nalan Jie setelah mengamati Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya terdengar iri. Meskipun Muzan saat ini 9 bintang Doushi dan tampaknya hanya setengah langkah menjauh dari Dadoshi. Mu Chen tahu bahwa itu setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diseberangi jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup. Keponakanmu Muzan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberi tanggapan sopan. Kekuatan yang Nalan Yanran tiba-tiba ditampilkan juga menyebabkan dia menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kalah dalam kompetisi hari ini, bukan hanya Misty Cloud Sect kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa itu jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan penerus masa depan Misty Cloud Sekte menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah lama Nalan Jie. Gadis ini, saat dia perlahan melepaskan napas, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, keponakan Xiao, aku benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yanran. Aku takut kita hanya bisa salah kamu. Di masa depan, aku akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao. Petik 1. Mendengar kata-katanya yang percaya diri, tampaknya dia tidak optimis Xiao Yan mampu memenangkan kompetisi ini. Namun, seseorang tidak bisa menyalahkannya. Umur Xiao Yan saat ini bahkan belum 20. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat latihannya, kesulitan mencapai kelas Dadoshi di usianya sangat luar biasa. Setelah semua, dia tidak memiliki dukungan dari faksi besar seperti Misty Cloud Sekte di belakangnya. Tentu saja, ini memang demikian dalam keadaan normal. Kalau bukan karena 3 Lines Green Spirit Pill, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah sebuah Dadoshi. Sayangnya, situasi Xiao Yan sedang tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran Nalan Jie ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik tergantung di udara dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebarkan kabut samar yang menyelimuti alun-alun. Itu menyinari tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1.000 murid Misty Cloud Sect duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kai dan sinar matahari yang menuangkan dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka melakukan gerakan sekecil apapun. Ketahanan orang-orang ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memuji meskipun tidak memiliki kesan yang baik dari Misty Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka dapat melatih orang-orang berbakat yang telah dijemput dari seluruh negeri dengan cara seperti itu. Misty Cloud Sekte benar-benar tidak hanya bergantung pada reputasinya yang kosong untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di anjungan batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 orang pria tua berjubah putih menyipitkan mata lama mereka ketika mereka melihat 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka akan membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Tetua pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, si kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya membawa sedikit kekhawatiran. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yunleng dengan lembut menepis beberapa debu yang tidak ada pada gamisnya saat dia berkata dengan santai. Tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana seseorang dapat bergantung pada mereka. Mentalitas. Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang menyebabkan kita bahkan orang tua merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah melewatinya beberapa teknik rahasia sekte. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat anak muda itu, setidaknya, agak mustahil baginya untuk menyusul Nalan Yanran sekarang.
Kalian semua tidak terlalu khawatir. Petik 1. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, pertempuran ini kemungkinan akan segera berakhir. Setelah kami mengusir bocah kecil itu dari klan Xiao, aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Yun Leng samar-samar berkata. Mendengar Yun Leng meletakkannya dengan cara ini, pria tua berjubah putih itu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Gye, apakah ada yang salah?" Petik 1. Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang pria tua berjubah putih yang duduk di tingkat kedua dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, itu mengejutkan bahwa itu Gye adalah orang yang menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya sepertinya Xiao Yan di tanah terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Gye telah berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa itu lelaki muda tadi benar-benar tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di dalam Yan City saat itu. Mustahil, pria misterius itu adalah Dou Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat dari langit, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Gye dengan kasar menggelengkan kepalanya, ingin membuang pikiran konyol dalam pikirannya. Namun, kedua wajah itu terus menyatu secara perlahan. Pada satu contoh, ketika dua wajah benar-benar bergabung, seluruh tubuh Gye bergetar. Dia menghembuskan nafasnya yang kasar saat dia pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu seluruh jubahnya benar-benar basah dengan keringat dingin. Apakah kamu baik-baik saja? 10+ tetua dari Mystic Cloud Sekte menyaksikan keringat dingin memenuhi wajah Gye dengan terkejut saat mereka merajut alis mereka dan bertanya. Bukan apa-apa, Gye menelan seteguk ludah yang masuk ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran itu di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa itu orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, apakah dia perlu menguras tenaga sendiri dan datang untuk bertarung keras dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, dia paling banyak berada di kelas Dousi. Tidak peduli apa, dia pasti bukan orang berjubah hitam misterius. Gye mengatupkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan tatapannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran Nalan Yanran yang meningkat dari dalam tubuhnya perlahan-lahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadoshi. Dengan gelombang longsword di tangannya, sebuah cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan cara yang santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau melebar dan menyusut. Itu menunjuk Xiao Yan dari jauh dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengincar Nalan Yanran di sisi berlawanan saat kekuatannya berhenti, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang Dadoshi. Petik 1. Mari mulai bersiap untuk keluar semua. Xiao Yan memutar lehernya dan dengan lembut menghembuskan nafas. Telapak tangannya memegang penguasa suan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke tanah. Dedouki berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Douki menghilang dan Douki Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Douki Armor, orang ini sebenarnya adalah Dadoshi. Petik 1. Mengamati armor yang tampaknya terbuat dari substansi substansial, gelombang suara yang dibuat saat menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Bab 337, Pertarungan Intensif. Ini akan menyenangkan sekarang. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi tenang, Jia Xingtian menatap armor Douki pada tubuh Xiao Yan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya kaget dan kaget. Armor ini hanya dalam bentuk awal, tetapi terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, mampu memanggilnya berarti bahwa itu orang itu sudah memasuki kelas Dadoshi. Berkaca pada apa yang dilihatnya dari titik ini, tampaknya kesenjangan antara kekuatan Xiao Yan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana rekan kecil dari klan Xiao, yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya. Sebenarnya bisa dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun yang singkat ini. Orang harus tahu bahwa itu di balik Nalan Yanran adalah makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sekte yang merawatnya dan memberikan dukungan.
Anak muda ini bukanlah seseorang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fa Ma bertukar pandang satu sama lain. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata orang lain. Ah, di sisi lain, wajah Nalan Jie yang baru saja santai hanya sebentar, lalu sekali lagi tegang. Matanya menatap tajam pada armor Douqi pada tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan ekspresi di wajahnya memegang kepahitan. Kali ini, Nalan Jie benar-benar merasa menyesal. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak menciptakan seluruh masalah membatalkan pertunangan. Orang muda ini yang mengandalkan dirinya sendiri saat ia berubah menjadi seorang dadosi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat akan menjadi menantu laki-laki yang klan Nalan akan sangat puas dengan. Di masa lalu, Nalan Jie sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Kesepakatan yang dia dan kakek Xiao Yan buat adalah sesuatu yang dia rasakan penghinaan setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang akan bersedia membiarkan cucunya yang luar biasa sendiri menikahi tuan muda klan Xiao yang hanyalah orang yang tidak berguna saat itu. Namun, sekarang, pemuda yang telah mengungkapkan sisi tajamnya di depan Nalan Jie menyebabkan yang terakhir untuk dengan jelas melihat potensi menakutkan yang terkandung dalam tubuh pembentuk. Nilai yang dapat dibawa oleh potensi seperti itu di masa depan telah jauh melampaui batas yang bisa dibayangkan oleh Nalan Jie. Dia jelas mengerti bahwa itu tidak ada faksi besar seperti Mystic Cloud Sekte yang mendukung Xiao Yan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan seperti itu dari belakang, Xiao Yan, bagaimanapun, masih benar-benar dapat dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, mengerikan. Oleh karena itu, hanya pada saat ini Nalan Jie benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang dialami klan Nalan melalui aksi impulsif Nalan Yanran saat itu. Ada Dousi yang belum genap 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Seorang Douwang cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa itu kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melambung? Bahkan bisa mencapai titik mengancam 3 klan besar. Saat dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalan Jie semakin tebal. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Ah, Xiaoling, kamu memiliki cucu yang baik. Petik 1. Di samping, Mu Chen dan beberapa kepala lain dari fraksi berbeda menatap ekspresi pahit Nalan Jie. Meskipun mereka cukup bijak untuk tidak melukai luka orang lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita di dalam hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan Misty Cloud Sect semakin dekat. Ini menyebabkan banyak kelompok di dalam ibu kota menjadi sedikit takut. Klan Nalan kalah adalah sesuatu yang banyak orang senang lihat. Pada platform batu di samping tanah terbuka, 10 pria tua plus berjubah putih terkejut sampai mereka bingung saat mereka menatap armor Douqi yang tiba-tiba dipanggil Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, mereka berangsur-angsur pulih. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka telah sangat meremehkan orang ini yang dulunya sampah klan Xiao. Tetua pertama, ini, seorang pria tua berjubah putih sedikit mengerut ketika dia berbisik. Tunggu dan lihat, tidak banyak berubah di wajah Yun Leng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa orang tua lainnya. Tatapannya tertuju pada punggung kurus pria muda di alun-alun dan perlahan-lahan berbicara, meskipun kekuatannya agak melebihi harapan aku, masih ada celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Do bahwa itu praktik Nalan Yanran adalah semua yang maju dalam Misty Cloud Sect kami. Pada titik ini, aku ragu bahwa itu anak kecil tanpa nama itu dapat dibandingkan dengannya. Petik 1. Ayo tonton dengan tenang. Tatapan Yun Leng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tetapi tangan yang disisipkan di dalam lengan bajunya terkepal erat. Dia tampaknya merasakan semacam ketidaknyamanan. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiao Yan. Ketidakpedulian di wajahnya yang cantik akhirnya mengalami kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiao Yan.
Dia tidak pernah berpikir bahwa itu Xiao Yan sebenarnya bisa langsung melompat ke kelas Dadoushi dari menjadi seseorang yang bahkan bukan Doushi dalam 3 tahun. Kecepatan latihan seperti ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari Mystic Cloud Sect dan Pil King Gu He, tidak bisa membantu tetapi merasa terpana. Nalan Yanran perlahan menghirup seteguk udara dingin yang dingin. Ketidakpedulian di wajahnya perlahan menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai mengambil Xiao Yan dengan serius. Nalan Yanran dengan erat memegang longsword-nya. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pemuda ini di depannya yang dia pernah dianggap sebagai makhluk yang tidak berguna, layak menggunakan semua usahanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Longsword bergetar dan bunyi pedang yang jelas terdengar. Setelah pedang berdering, douki berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, douki menghilang dan armor douki berwarna hijau pucat menutupi tubuhnya yang indah. The Douki Armor yang Nalan Yanran telah memanggil tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat dibungkus oleh pelindung tubuh yang ketat. Ini memancarkan keindahan roh heroik, menyebabkan dia, yang pada dasarnya titik fokus tempat, untuk menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua armor douki mereka mirip, armor douki Nalan Yanran jelas jauh lebih halus jika seseorang membandingkan penampilan luar mereka. Di sisi lain, Xiao Yan tampak agak kasar. Dari ini, orang bisa melihat bahwa itu meskipun mereka berdua adalah Dadoushi, masih ada celah di antara kekuatan mereka. Yang kuat douki melonjak maju dalam kipat Nalan Yanran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba ditekan dengan lembut di tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiao Yan saat semua orang menyaksikan. Jarak antara keduanya hanyalah 10 meter untuk kecepatan Nalan Yanran, ini adalah sesuatu yang bisa ditutupi dalam beberapa detik. Tubuhnya memantul dan muncul kembali, menempatkan Xiao Yan dalam jangkauan menyerangnya. Dia melambaikan pedangnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya karena membawa cahaya pedang angin kobaran tajam dan dengan mudah menusuk dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Suan berat. Karena dia meninggalkan penguasa Suan berat, saat ini meningkat douki di tubuhnya meraung saat mereka melonjak dalam pembuluh darahnya. Perasaan dipenuhi dengan energi berlama-lama dalam tubuh Xiao Yan. Ketika zat berwarna hijau pucat, yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang, hendak mencapai tempat setengah kaki dari dada Xiao Yan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan kasar menendang penguasa Suan berat yang disisipkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan menghindari serangan agresif Nalan Yanran. Pousan Windblade. Petik 1. Nalan Yanran tidak terkejut bahwa itu Xiao Yan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 bilah pedang berputar yang diaglomerasi dari jenis angin douki langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan teriakan lembut, 5 bilah pedang tajam meninggalkan jarinya. Mereka berputar-putar di sekitar satu sama lain, berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat, sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 pedang tajam yang berputar menembus penghalang udara dan hampir seketika muncul di depan Xiao Yan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 pedang-pedang berputar dengan cepat menyebar dari tengah. Setelah itu, mereka menargetkan 5 poin penting pada tubuh Xiao Yan dan menembak keluar secara eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat terbang melayang menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Sungguh kecepatan yang cepat. Kecepatan saat pisau pedang berputar menyerang cukup cepat untuk menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu, jelas mustahil untuk sepenuhnya menghindari semuanya. Oleh karena itu, dalam waktu kecil yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat dijentikkan keluar dari ujung jari Xiao Yan. Api kecil ini ditembak keluar ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakar mereka sesuai keinginan. Meskipun Xiao Yan telah memblokir 3 pedang yang berputar, masih ada 2 dari mereka yang dengan kejam melesat ke arah lengan kiri dan kanan Xiao Yan. Bilah pedang menghantam douki armor dan gelombang percikan api dan suara gesekan telinga yang menusuk terpancar ketika keduanya bersentuhan. Karena kelelahan energi, pedang itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar secara signifikan muncul di douki armor Xiao Yan.
Meskipun lubang-lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Doki, seseorang masih bisa secara samar-samar melihat beberapa jejak darah dari mereka. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiao Yan menerima beberapa luka eksternal. Tentu saja, dari sudut pandang Xiao Yan, luka eksternal semacam itu tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara eksplosif diciptakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Dia tampak berbaring di tanah saat dia menutup celah antara dia dan Nalan Yanran dalam sekejap. Telapak tangannya mendukung dirinya di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang dengan keras berputar dan menghantam leher Nalan Yanran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampak bahwa itu kekuatan yang digunakan Xiao Yan tanpa ampun. Merasakan Xiao Yan, yang sebenarnya muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan seperti itu, Nalan Yanran merajut alisnya bersama. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti kucing dalam badai yang dahsyat. Meskipun dia hanya menarik kembali jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan melarikan diri dari jangkauan menyerang Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan longsword-nya setelah dia menghindari serangan pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin tebal mendekat, tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan. Sebuah kekuatan tak berbentuk ganas dengan keras melonjak dan menghantam dada Nalan Yanran. Kekuatan menyerang tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang tidak bisa bereaksi pada waktunya, untuk mengambil beberapa langkah mundur. Karena dia memiliki perlindungan dari Doki Armor, bagaimanapun, serangan Xiao Yan kali ini tidak memiliki banyak pengaruh selain dari melanggar serangan lawan. Hati Xiao Yan juga memahami hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, dia tidak berharap bahwa itu serangan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran. Karena itu, ketika dia mundur, telapak tangannya dengan keras menghantam tanah. Kekuatan ganas menyebabkan beberapa garis retak menyebar di permukaan batu hijau yang keras. Tubuhnya melompat dan mendekat ke Nalan Yanran seperti hantu. Segera, dia melepaskan serangan ganasnya sejak dia tiba, seperti gunung meletus. Xiao Yan menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, tangan, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya saat ini, berubah menjadi senjata mengerikan, yang bisa membunuh. Lengan dan sikunya menari dan energi yang menakutkan menyebabkan ledakan berulang kali muncul di udara kosong di sekitarnya. Setiap kali kekuatan itu luput, ia akan meninggalkan bekas luka lubang yang dalam di permukaan batu hijau. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiao Yan yang sangat agresif ini, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, meskipun lawan itu hanya di sampingnya. Dia berhasil mengandalkan keunikan kelincahannya teknik Do untuk berulang kali menghindari serangan Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memancarkan aura pedang yang keras saat pedang berkilauan, sehingga meninggalkan begitu banyak bekas luka di tanah. Saat pertarungan antara keduanya secara bertahap memasuki fase yang kuat, kekuatan Doki yang kuat tampaknya melonjak dalam dua tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan yang tercurah. Ketika Doki bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau bersinar di tanah terbuka. Hot Doki dan bilah pedang tajam berulang kali ditembakkan keluar dari sampul cahaya hijau. Dua bayangan terus bergerak dengan cepat di dalam kotak. Bersihkan dering sword dan suara bentrokan logam memancarkan tak henti-hentinya dari titik-titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga menjadi semakin liar mengikuti peningkatan intensitas pertarungan. Secara progresif, itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Mengamati berkali-kali berkedip dan menggerakkan sosok buram di alun-alun, ekspresi dari para murid Misty Cloud Sekte di sekitarnya semuanya sedikit membosankan. Dalam pertempuran sebelumnya yang telah menemui jalan buntu, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa itu Nalan Yanran setidaknya menunjukkan 3 teknik Do kelas Xuan. Namun, teknik Do ini yang cukup memadai untuk membantunya dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang lebih kuat dari dia benar-benar dijinakkan oleh Xiao Yan. Yang kekuatannya jelas sedikit lebih lemah dari dirinya sendiri. Hanya pada saat ini murid-murid dari Mystic Cloud Sect ini akhirnya mengerti apa rumor konyol itu ketika rekan mereka menggambarkan Xiao Yan dari klan Xiao sebagai orang yang tidak berguna dan bagaimana dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mampu bertarung dengan orang yang paling luar biasa dari generasi yang lebih muda dari Mystic Cloud Sect begitu lama tanpa dikalahkan.
Membuktikan bahwa itu pemuda yang lembut dan tampan ini di depan mereka jauh dari orang biasa. Bab 338, Puncak Angin, Dazzling Sunset. Di alun-alun batu hijau besar, doki yang kuat dan pisau angin yang tajam berulang kali ditembakkan, meninggalkan banyak bekas luka yang jelas dan terlihat di permukaan keras di sekitarnya. Semua orang menahan nafas saat ini. Tatapan mereka mengikuti dua sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dalam sekejap. Pertempuran yang semakin intens dan panas menyebabkan banyak orang yang jantungnya melompat ke tenggorokan mereka saat mereka menyaksikan pertempuran eksplosif dari kedua belah pihak. Kesan asli mereka Xiao Yan adalah seseorang yang seharusnya dikalahkan pada kontak pertama. Tapi dia secara tak terduga tidak menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan. Sebaliknya, dengan serangan-serangan jarak dekat yang sangat dahsyat itu, dia benar-benar tampak seperti sedang menekan Nalan Yanran dalam hal serangan. Ini benar-benar mengejutkan murid-murid Misty Cloud Sekte yang pada awalnya berpikir bahwa itu kemenangan dengan mudah ada dalam genggaman mereka. Tentu saja, ini tidak hanya untuk murid Misty Cloud Sekte biasa. Setelah Xiao Yan diam-diam menggunakan Heavenly Flame untuk benar-benar memblokir semua teknik Do Class Xuan yang Nalan Yanran telah berulang kali tayangkan. Tetua Misty Cloud Sect di platform batu akhirnya menjadi menampilkan ekspresi gelisah. Beberapa teknik Do yang ditampilkan Nalan Yanran pada dasarnya termasuk tipe yang maju dan sulit dipelajari. Apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, itu tidak akan mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Do yang ditampilkannya. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka jelas mengatakan kepada Yun Leng dan yang lainnya bahwa itu mereka Do teknik yang memiliki kekuatan besar sebenarnya diblokir oleh Xiao Yan. Yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita cedera. First Elder, itu Xiao Yan tampaknya sedikit aneh. Setiap kali Nalan Yanran Do teknik akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Ini adalah energi aneh yang menyebabkan teknik Do Nasi Yanran tidak dapat memperoleh hasil yang sebenarnya. Setelah menatap tanah terbuka dengan penuh perhatian dengan matanya, seorang pria tua berjubah putih tidak bisa menahan memutar kepalanya dan dengan lembut menginformasikan Yun Leng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut dari pria tua berjubah putih itu, beberapa orang tua lainnya, termasuk Yun Leng mengangguk sedikit. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan energi aneh yang mengandung panas. Namun, Xiao Yan menampilkan Heavenly Flame sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan dengan keakraban yang besar. Oleh karena itu, meskipun Yun Leng dan yang lainnya hanya bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang digunakan Xiao Yan. Jangan panik, izinkan aku untuk secara hati-hati merasakannya. Wajah Yun Leng suram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan segera menggunakan doki di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar yang memiliki kesamaan yang sama. Dia kemudian mulai menonton setiap tindakan Xiao Yan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yun Leng, beberapa sesepuh lainnya saling bertukar pandang dan mempertahankan keheningan. Mereka terus melempar tatapan mereka ke pertempuran yang semakin intens. Tidak lama setelah para tetua ini menjadi tenang, dua suara angin yang berhembus tiba-tiba terdengar di udara. Segera, dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar tanah terbuka. Tatapan mereka menyapu pertempuran yang tak terpisahkan di bawah dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Setelah dua sosok manusia muncul, Jia Xingtian dan sisanya yang berada di ujung pohon besar melempar tatapan mereka. Ketika tatapan mereka menyapu ke pria setengah baya yang tampak tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka sejenak terkejut. Segera, mereka tertawa dan menyapanya. Aliran orang yang tak ada habisnya langsung berbondong-bondong. Dari sini bisa dilihat status dan posisi seperti apa yang dimiliki orang ini di Kekaisaran Jia Ma, bahkan orang-orang dari tingkat Jia Xingtian dan Fa Ma bersikap sopan kepadanya. Orang yang datang adalah Pil King Gu He dari Kekaisaran Jia Ma dengan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling pada saat ini tidak lagi sombong seperti dia di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Gu He dan tersenyum saat dia menyapa Nalan Jie dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat cara ini, tampaknya dia telah sedikit berubah karena kegagalannya di Grand Meeting Alchemist. Sungguh tidak terduga bahwa itu baik Old Jia dan Old Fa di sini.
Tapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini, jadi tidak ada yang menyapamu. Maafkan aku. Gu He menangkupkan hadalah tangan ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia sama-sama tidak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi besar di Kekaisaran Jiama. Ini, tatapan Gu He tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Keraguan-raguan muncul di wajah Gu He. Dengan kemampuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami bisa merasakan kekuatan bergelombang sebagian dari yang terakhir. Hai Bodong. Petik 1. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Gu He. Wajah acuh tak acuh yang biasa dia gunakan pada orang asing belum pernah mengungkapkan sedikit senyum kaku. Meskipun dia jauh lebih besar dalam senioritas dibandingkan dengan Gu He. Hanya orang-orang di dunia ini yang memiliki kepalan besar dan kemampuan yang hebat akan benar-benar menerima perlakuan yang sama atau terhormat dari orang lain. Dia mungkin seorang Do Huang, tapi Gu He, sebagai Grandmaster Alchemist yang paling menonjol di Kekaisaran Jiama, adalah seseorang yang bahkan Do Huang harus memperlakukan sama ketika mereka bertemu. Ini karena semua orang tahu apa jenis kekuatan pengumpulan besar yang dimiliki 6 alkemis tingkat. Ice Emperor Hai Bodong. Mendengar Hai Bodong menyebutkan namanya sendiri, Gu He terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresinya pulih ke normal dan dengan senyum, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Gu He masih berlatih, aku mendengar banyak tentang nama Old Hai. Melihat kamu hari ini, prestise kamu tidak kurang dari apa yang terjadi saat itu. Petik 1. Hai Bodong tersenyum. Karena pihak lain memperlakukannya dengan cara ini, dia tentu tidak bisa kurang sopan. Setelah keduanya dengan sopan saling bertukar kata, Gu He akhirnya mengalihkan pandangannya ke medan perang. Setelah melihat pertarungan yang sangat dekat dan intens, alisnya segera bergerak. Dia bertanya dengan tercengang, orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Petik 1. Keke, itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa yang pahit terdengar di samping Gu He. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa itu adalah Nalan Jie yang menjawab. Gu He menganggukkan kepalanya. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan perang. Itu adalah kebohongan jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa itu yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Doze 3 tahun yang lalu. Namun, 3 tahun kemudian, ia benar-benar melejit ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Perlu diketahui bahwa itu Yun Yun telah membuatnya untuk menyaring sejumlah pil obat yang tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Meskipun Mystic Cloud Sect dan dukungannya sendiri, bagaimanapun, Xiao Yan ini benar-benar berhasil mengikuti di belakang dengan hanya 3 tahun. Hanya dukungan seperti apa dari faksi besar dan bakat pelatihan yang menakutkan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Keseriusan ditambahkan pada wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan rohaninya keluar dari tubuhnya dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, itu segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka. Kecepatan gerakan Xiao Yan, yang semula secepat kilat muncul seperti film yang dimainkan dalam gerakan lambat karena perlahan dimainkan di dalam pikiran Gu He. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiao Yan benar-benar terpapar dalam persepsi Gu He. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang melakukan yang terbaik untuk mengamati pertarungan, 2 orang di tanah terbuka. Yang tampak seperti sosok terjalin buram di mata murid-murid Mystic Cloud Sekte telah menjadi sangat jelas. Berkedip dan bergerak terjalinnya angka-angka di medan perang sekali lagi bersentuhan dan ditarik kembali. Mengikuti suara ledakan, kedua tokoh itu masing-masing dipaksa mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka meluncur di permukaan tanah. Angka-angka yang dipaksa kembali berhenti lambat. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka pedang silang menyeberang sudah muncul di Douki Armor pada tubuh Xiao Yan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam itu, seseorang bisa melihat dengan jelas darah segar berwarna merah. Jelas, ia menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang nyaris liar tadi. Penampilan luar Xiao Yan cukup buruk, tapi Nalan Yanran juga sama dalam keadaan buruk. Gaun bulan awalnya yang bersih telah tampak agak tidak teratur saat ini. Orang bisa melihat jejak yang jelas di suatu titik di sekitar perut bagian bawahnya. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana beberapa keringat muncul.
Bagian belakang giginya menggigit bibir merahnya sementara napasnya sedikit tergesa-gesa. Dari cara kedua orang ini, tampak bahwa itu masing-masing dari mereka telah menang dan kalah dalam pertempuran sengit tadi. Setelah mereka berdua mengungkapkan diri, bisikan pribadi yang awalnya hadir di tanah terbuka sekali lagi menjadi benar-benar tenang. Semua orang terinfeksi dengan cara memberikan gayung dari mereka berdua dan tidak berani mengatakan apapun untuk memecahkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun layu mengikuti angin, berputar dan menyapu, di antara mereka berdua. Keheningan itu berlangsung lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang pintar membawa emosi yang rumit ketika dia sangat memperhatikan wajah acuh lelaki muda di hadapannya. Tangannya perlahan-lahan diperpanjang untuk menghapus pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan memutar kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti sinar bulan saat dituangkan ke bawah. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah menuju pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu melepaskan rambutnya yang telah dilatih ulang dan rambut hitam itu terguling. Ini memancarkan kehadiran gesit halus. Adegan bergerak menyebabkan hati mereka yang sudah tergila-gila padanya untuk mengalahkan lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yun Leng dan yang lainnya di podium batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Sepertinya pertarungan harus segera berakhir. Tapi untuk bisa memaksa Nalan Yanran sejauh ini, bocah kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang tetua berjubah putih menghela nafas pelan. Apakah dia akan mengeluarkan kartu asnya? Gadis ini benar-benar dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Gu He saat dia dengan lembut berkata sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan yang lain di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tercengang. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan perang. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan-lahan menutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambutnya yang panjang melayang dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai menggantung di udara tanpa meminjam bantuan apapun dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara. Energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih saat ini ketika mereka mulai naik dengan keras. Riak substantif berwarna hijau pucat melingkar menyebar berulang kali dari tubuhnya. Longsword perlahan bergerak ke atas dan akhirnya miring sedemikian rupa sehingga menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah. Pada satu contoh, Longsword bergetar lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak ke arah Longsword dan teraglomerasi bersama. Dalam sekejap, cahaya pada Longsword melonjak. Cahaya yang menusuk mata seperti matahari kedua di langit. Xiao Yan, mari putuskan pemenang. Petik 1. Wajah cantik putih Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang sangat dibencinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memelototi mata yang menusuk mata. Di bawah cahaya itu, energi yang menakutkan secara liar teraglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu trufnya? Karena itu yang terjadi. Petik 1. Saat matanya yang cantik menatap lelaki muda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup nafas dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang longsword yang menjadi sangat berat sementara dia mulai menggerakkan pedang dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk merasakan bahwa itu bergerak. Mengikuti pergerakan longsword, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin intens. Xiao Yan melihat langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya dengan lembut diperpanjang dan dengan engah, api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid mistik Laut Sekte tidak terpengaruh setelah munculnya nyala api berwarna hijau. Para tetua serta Gu He dan orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Ini terutama untuk kelompok fama perasaan keakraban di hati mereka semakin intens. Longsword yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang longsword menari berulang kali dengan sekuat tenaga. Energi yang menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang menyebabkan dia kesulitan mengendalikan. Pada contoh tertentu,
energi pada Longsword diseduh ke kondisi puncaknya. Sirip sekutu, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajahnya yang cantik tampak serius dan mengikuti teriakan yang jelas, sinar matahari yang menembus mata yang memantul dari pedang panjang mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Wind Speak, Dazzling Sunset. Petik satu titik. Tangisan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Sebuah aura pedang tajam menembak dengan eksplosif ke arah Xiaoyan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras sebenarnya retak terpisah di bawah tekanan aura pedang yang tajam ini, membentuk garis retak yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan arwah pedang yang menakutkan di langit, murid-murid mistik Cloud Sekte buru-buru meletakkan tangan mereka melawan satu sama lain. Gelombang Douqi naik dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi yang sangat besar yang menyelimuti setengah alun-alun. Hanya dengan mengandalkan itu mereka berhasil melepaskan tekanan yang diciptakan dari aura pedang di langit. Ini sebenarnya adalah Wind Speak. Ini benar-benar tak terduga bahwa itu Yun Yun bahkan mengajarkannya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh ke bawah. Mungkin sudah saatnya anak kecil ini. Jia Xingtian menggalikan pandangannya ke arah Xiaoyan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia menyadari bahwa itu Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yaoan pucat ungu, dan Wan. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Segera, ia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu itu meludahkan dan berhenti di tangan kiri Xiaoyan. TL, Yaoan, dan Wan adalah pil yang bukan pil obat yang tepat. Mereka tidak memiliki efek obat atau sangat sedikit. Sikap ini, tatapan Jia Xingtian menatap Xiaoyan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit ke titik di mana mereka hampir garis lurus. Hari itu, di alun-alun keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu, itu Yan Xiao adalah Xiao Yan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar sama-sama tercengang saat ini. Sebenarnya, orang yang paling penting bukanlah sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang digantung di udara dan baru saja menampilkan teknik Dou yang mengerikan ini. Nalan Yanran, bab 339, terkena. Ini adalah, Nalan Yanran terkejut ketika dia menyaksikan Xiaoyan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan akrab meludah api ungu yang telah dia tampilkan sebelumnya serta nyala api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pria muda bernama Yan Xiao yang meninggalkan kesan yang sangat dalam di pikirannya, untuk perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan dalam pikirannya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiaoyan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari kerajaan Chu Yun dengan kekuatannya sendiri di alun-alun keluarga kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiaoyan. Yan Xiao, Xiaoyan. Sebuah gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalan Yanran muncul untuk realisasi tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan Grand Meeting Alchemist untuk menjadi pemimpin generasi muda dari Kekaisaran Jiama. Dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran untuk secara tidak sadar merasakan kekaguman karena meskipun karakter angkuhnya. Sebenarnya ini muda pria yang dilihatnya sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Ekspresi di wajah cantiknya berulang kali berubah saat tangannya menutup mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa hingga hampir terlepas dari kontrolnya. Penemuan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran menjadi sekumpulan lem. Wajahnya yang awalnya acuh tak acuh menjadi agak pucat saat ini. Ini adalah orang pertama dari usia dan lawan jenis yang sama yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun. Namun dia sebenarnya adalah pria muda yang dilihatnya sebagai tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu.
Kesenjangan semacam ini yang tampaknya menjadi dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Petik satu. Penemuan yang tiba-tiba itu juga menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalan Jie, dan yang lainnya di puncak pohon-pohon untuk turun ke kondisi yang membosankan. Mungkin, dua yang pertama memiliki perasaan samar sejak awal pertarungan, tetapi mereka masih merasa agak absurd ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka. Yan Xiao, Xiao Yan. Ah, kami benar-benar kacau di masa tua kami. Fama menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dia mengamati sosok kurus pria muda di medan perang. Dengan senyum pahit, dia berkata, itu sungguh tidak terduga. Tidak hanya orang ini memiliki bakat luar biasa untuk pil penyulingan, bahkan bakat pelatihannya juga ini menakutkan. Ah, memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda. Petik satu. Dia memang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Misty Cloud Sekte benar-benar telah memilih pihak yang salah untuk ditekan. Mereka benar-benar menderita kehilangan besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiao Yan di Grand Meeting Alchemist, wajar saja kalau dia dengan jelas mengerti apa potensi besar yang dimiliki orang muda ini. Selama seseorang memberinya cukup waktu, Jia Xingtian percaya bahwa itu bahkan dengan kekuatan Misty Cloud Sekte, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar telah menuangkan penyesalan mereka sepanjang jalan ke usus mereka merasakan rasa penyesalan yang besar. Wajah-wajah Mu Chen, Primer Tengshan bersama dengan yang lain di pohon-pohon besar yang sama-sama diisi dengan kaget. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua menyapu ke arah Nalan Jie yang telah menjadi benar-benar terpana. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa iba. Nalan Jie menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera, dengan kasar, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini selama beberapa kali, Nalan Jie akhirnya mengendurkan ekspresi kusam yang lucu di wajahnya. Tangannya dengan paksa bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, daun bergetar yang berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, menunjukkan kepanikan dan kehilangan yang dirasakannya di dalam hatinya. Xiao Yan adalah tatapan Yan Xiao. Nalan Jie menatap lelaki muda itu di medan perang. Dalam pikirannya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan, akhirnya menyatu sempurna bersama. Sudut mulut Nalan Jie tanpa sadar bergetar sedikit. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang Xiao Yan telah tampilkan sebelumnya sudah menyebabkan Nalan Jie merasa pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan hati Nalan Jie tiba-tiba mengencang. Seorang pemuda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika menyemprot pil, yang tidak bisa berhenti memuji. Adalah seseorang yang setiap faksi besar akan berebut. Siapapun yang memiliki dia pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Klan Nalannya, bagaimanapun, sebenarnya telah mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode waktu itu Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie dapat dianggap telah menjadi sangat akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Itu juga karena ini dia bisa merasakan kesan dari orang muda ini bahkan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti adalah pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan yang memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak meragukan bahwa itu level yang dapat dijangkau oleh orang muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang ini yang seharusnya menjadi perisai tebal bagi klan Nalan dan juga orang kuat dengan potensi tak terbatas. Telah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Ini menghasilkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata mereka satu sama lain. Kedua situasi yang sama sekali berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit berdenyut untuk menyebar dari jantungnya. Nalan Jie menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan perasaan yang keras yang dialami Xiao Yan untuk Nalan Yanran. Apakah Nalan Jie benar-benar berpikir bahwa itu dia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran untuk berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan keras selama 3 tahun.
Meskipun Nalan Jie tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun bisa membayangkan bahwa itu tidak mungkin untuk cepat naik ke tingkat Xiao Yan saat ini. Dalam 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan kesepian yang mana orang biasa akan mengalami kesulitan menerima terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang. Nalan Jie mengeluarkan batuk yang kuat dan wajahnya yang merah dan manis menjadi pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosi yang rumit, dia saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan menyebabkan semua orang di sekitarnya memahami bahwa itu pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang ini yang menolong klan Nalan. Setelah semua, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang pada awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk membuat semua orang terpana. Ini terutama terjadi ketika menantu laki-laki ini pada awalnya akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang menunjuk ke arah mereka. Ujung tombak bahkan mencerminkan kepadatan yang menyebabkan Nalan Jie merasakan dingin di tulangnya. Yan Xiao. Xiao Yan ini sebenarnya Yan Xia. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan keterkejutan dan dia mengeluarkan tangisan tanpa sadar saat dia menatap Xiao Yan di medan perang. Yan Xiao, orang muda yang telah menjadi juara dari Grand Meeting Alchemist musim ini. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Ya, Liu Ling menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, sangat tidak terduga bahwa itu dia sebenarnya Xiao Yan. Kami semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela napas lega dalam hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, sepertinya dia tidak akan memiliki perasaan apapun pada Nalan Yanran. Karena ini adalah kasusnya, orang yang awalnya dia lihat sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang menyenangkan bagi Liu Ling. Menurut apa yang aku tahu, Xiao Yan 3 tahun yang lalu tidak tahu cara memperbaiki obat keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu. Namun dia benar-benar mampu menyempurnakan 3 lines Green Spirit Pill, sebuah pil obat tingkat 4 dari kelas tersebut. Jika ini benar, maka bakatnya dalam memperbaiki obat sedikit terlalu menakutkan. Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang aku kagumi. Bakatnya dalam pil penyulingan benar-benar sangat menakutkan. Liu Ling serius berkata, kamu juga akan mengaku kalah. Sepertinya kegagalanmu dalam Grand Meeting kali ini agak menguntungkan bagimu. Pada paling tidak, kamu tidak lagi sombong seperti kamu di masa lalu. Gu He berkata sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, dia tentu saja tahu dengan jelas tentang kesombongan dalam tulang belulang yang terakhir. Itu benar-benar tak terduga bahwa itu Liu Ling akan merasa hormat untuk Xiao Yan yang jelas sedikit lebih muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan percakapan dengan pengetahuan bahwa itu arogansi masa lalunya telah memberi Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam api surgawi, sementara nyala api berwarna ungu sepertinya adalah tipe Beast Flame. Yang sepertinya dia dapatkan dari sejenis tubuh magical beast tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster Alchemist. Dengan satu pandangan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, Green Lotus Core Flame, dan Purple Flame. Untuk dapat mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak mengherankan bahwa itu kamu telah kehilangan dia. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa tier 4 alkemis mengalami kesulitan. Yang bodoh hanya sekadar menyaksikan kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Dengan hanya pandangan kasar belaka, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya ke sisi Gu He. Tapi kenapa nyala berwarna hijau ini memberi aku semacam perasaan yang akrab? Dia tiba-tiba merajut alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Warna hijau, api surgawi. Gu He perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara menjadi terang dan gelap saat itu berubah. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak upaya di Gurun Tager saat itu dan bahkan menerobos masuk ke daerah-daerah padang pasir yang dalam, bertentangan dengan Ratu Medusa.
Pada akhirnya, semua itu tampaknya untuk semacam api surgawi, berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari padang pasir, Gu He juga dengan jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka sepertinya diplot melawan oleh orang lain. Upaya kelompok akhirnya telah menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyempit. Dia menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa itu wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening, pada satu contoh, matanya tiba-tiba menyimpang. Dia akhirnya ingat, orang yang secara tidak sengaja mereka selamatkan dari tangan kepala snake person wanita di padang pasir saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai berputar seperti cara dalam pikiran Gu He. Semua keraguan yang dia miliki saat itu tampaknya telah terjadi pada saat ini dan semuanya menjadi masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya begitu jelas digenggam. Tidak heran ada seseorang yang memimpin, diam-diam menyelinap ke kota sementara mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan memperoleh api surgawi. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah halus dan tampan pria muda itu tiba-tiba muncul. Petik satu titik titik. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tiba-tiba sadar. Saat itu, orang yang telah menjadi ahli waris selama waktu mereka terlibat dengan Ratu Medusa pasti memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan yang terakhir tidak bisa menyusut. Bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh teman yang baik. Dia benar-benar memainkan kita semua. Gu He memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sempit, dia menyaksikan Xiao Yan di medan perang. Jantungnya tiba-tiba merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Line up dari kelompok punggungnya itu pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama namun, mereka akhirnya jatuh karena rencana seorang pria muda yang bahkan belum genap 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tetapi sekarang, kamu harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu di hadapan kamu. Wind Speak, milik Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang mudah diabaikan. Petik satu titik titik. Bab 340, Api Lotus Angry Buddha skala kecil. Angin dingin menembus langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks bersyarat, dia tampak mencoba meraih pedang cahaya yang telah ditembak secara eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu sudah menjadi beban besar untuk menampilkan Wind Speak. Tidak mungkin baginya untuk mengarahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan dengan mata sebagai kata panjang, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah. Karena ia dengan keras dihancurkan seperti matahari panas ke arah Xiao Yan yang berdiri di tanah terbuka. Hatinya saat ini benar-benar berantakan. Dia mengerti bahwa itu di dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan yang tidak pernah mau mengakuinya, terhadap pria muda bernama Yan Xiao. Seorang pria yang memiliki kekuatan yang menundukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Itu karena memiliki emosi rumit yang Nalan Yanran tinggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada hangat dan lembutnya adalah sesuatu yang ia gunakan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun pada pria yang bukan kakak atau kerabatnya. Meskipun saat dia tidak bersentuhan dengan Yan Xiao, untuk waktu yang sangat lama. Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk menyia-nyiakan semua kemampuannya yang luar biasa yang menyebabkan orang-orang terkejut berulang kali. Dengan Heavenly Flame di tangannya, dia menyembuhkan Poison Saring, yang bahkan Pil King Gu He tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia menonjol dari berbagai alkemis luar biasa dari berbagai negara. Selain itu, ia bahkan menjadi penyelamat pada saat-saat terakhir untuk mengubah gelombang kompetisi. Menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kerajaan merebut kembali kehormatan mereka yang akan mereka kalah. Satu demi satu, hal-hal ini, yang menyebabkan darah orang-orang mendidih, telah menyebabkan tak terhitung banyaknya wanita muda yang berbeda untuk merasakan kasih sayang kepadanya. Di bawah aura hasil yang luar biasa ini, bahkan seorang wanita yang luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit terpesona. Apa yang gadis tidak pernah bayangkan dalam hatinya bahwa, itu pangeran menawan yang dia cintai tidak menerima sorak-sorai dari puluhan ribu orang. Tanpa ragu, para pahlawan menyukai keindahan, tetapi para wanita cantik juga menyukai pahlawan.
Tindakan dari Yan Xiao, saat itu, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, mungkin bukan niat aslinya, tetapi di mata warga Jiama Empire. Dia layak kata, pahlawan. Terlepas dari seberapa acuhnya dan angkuhnya Nalan Yanran, dia juga seorang wanita. Terlebih lagi, saat ketika pemuda itu menerima puluhan ribu sorak-sorai memang merupakan momen di mana ia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang